Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD mengungkap adanya upaya sabotase terhadap pembangunan jembatan Beli yang tengah dikerjakan prajurit TNI bersama masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tribuners, Maruli menyebut indikasi sabotase ini diketahui prajurit di lapangan pada minggu kemarin 28 Desember 2025 pagi, namun dia tidak merinci lokasi pasti jembatan yang menjadi sasaran, hanya menyebut baut-baut jembatan ini dilepas oleh orang tidak dikenal. Dia juga mengungkapkan sebelum kejadian tersebut sebenarnya sudah ada sejumlah pihak yang mengingatkan potensi ancaman sabotase selama proses pembangunan jembatan Bailey berlangsung. Nah, satu di antaranya adalah Teddy Indrawijaya, yakni Sekretaris Kabinet. Peringatan ini juga sudah diteruskan kepada para prajurit di lapangan. Namun Maruli mengaku tidak menyangka ada pihak yang tega melakukan tindakan tersebut di tengah situasi bencana ini, Tribuners. Menurut Jenderal Maruli, aksi tersebut bukan hanya menyerang pemerintah, tetapi juga secara langsung membahayakan keselamatan masyarakat yang sedang tertimpa bencana. Maruli juga menepis tudingan, isu sabotase tersebut merupakan bentuk pengondisian oleh aparat. Dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana, ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah, ya. Nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini. Karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya, kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya, ya. Jadi ini, ya, bukti-bukti nyata sudah ada. Ya, kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam, ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan, ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ini juga mengungkapkan pemerintah sedang mencari 100 unit jembatan Bailey dari luar negeri untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera. Tribuners, hal ini disampaikan oleh Kasat saat memberikan laporan perkembangan penanganan bencana di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Senin 29 Desember 2025 hari ini, di mana ia mengatakan bahwa jembatan Bailey adalah jembatan rangka baja prafabrikasi portable yang mudah dirakit dan dibongkar. Sejenis jembatan darurat namun kokoh, dulu dikembangkan oleh militer Inggris pada Perang Dunia II untuk kebutuhan menyeberangkan peralatan militer. Sementara banjir bandang dan longsor besar melanda Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Tribuners pada akhir November 2025 lalu, dan diupdate pada 27 Desember 2025 lalu tercatat 1.138 orang meninggal dunia, 163 orang masih hilang, dan lebih dari 450.000 warga sedang mengungsi. Dan tidak hanya menelan korban jiwa manusia, banjir ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan raya, kemudian rusaknya jembatan, rusaknya listrik.
hancurnya bangunan rumah warga dan sebagainya. Dan saat ini TNI terus bergerak cepat untuk membangun jembatan sementara atau jembatan Bailey ini agar bisa menghubungkan daerah yang terputus akibat banjir. Dan KSAD menjelaskan kebutuhan jembatan darurat di wilayah terdampak bencana ini sangat besar dan terus bertambah. Sementara proses pemasangan jembatan Bailey ini memerlukan tahapan panjang, mulai dari survei hingga pengiriman. Untuk jembatan sendiri dikatakan oleh KSAD memang agak rumit, karena setelah ada laporan pihaknya harus survei. Setelah survei apakah jembatan ini paling sesuai, kemudian pihaknya mencari jembatan apa yang harus dikirim dari Jakarta, di Jakarta sampai di pelabuhan kemudian di jalan-jalan, melewati jalan-jalan rusak, dan ada di jalan sekitar seminggu dan dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Dan menurut KSAD, jembatan Bailey yang dicari dari luar negeri ini tidak hanya akan digunakan untuk penanganan bencana saat ini saja, tetapi juga untuk kebutuhan di daerah lain di seluruh Indonesia. Tribuners, 100 Bailey untuk mendukung di bencana ini, dan juga mungkin ini akan digunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Namun selain jembatan Bailey sendiri, TNI AD juga mengerahkan jembatan Anko dan jembatan gantung sebagai solusi sementara di wilayah yang aksesnya terputus total. Dan KSAD menegaskan seluruh upaya tersebut dilakukan dengan kerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana. Mudahan dalam bulan Januari dukungan Bailey yang akan dibeli dari luar akan bisa sedang dicari 100 Bailey. Mudah-mudahan bisa Januari ini bisa dirapatkan. Saya pikir paling lama Januari, Februari itu bisa terpasang semua. Armco mudah, kita tinggal pasang, jembatan juga tinggal beli alat, pasang. Saya kira ini akan cepat sekali peningkatannya. Sekali lagi ya, itu air bor juga terus kita jalankan. Jadi nanti setelah bencana ini mungkin daerah yang jembatan-jembatannya nanti yang dulunya ada kayu sekarang bisa jadi Armco. Dulu daerah-daerah yang memang kampungnya tidak ada air bersih sekarang ada air bersih. Ya, mudah-mudahan ini banyak peningkatan-peningkatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat-masyarakat yang tertimpa bencana. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mudahan dalam bulan Januari. Informasi juga disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menyatakan TNI sudah membangun dan memasang 32 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memulihkan akses masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan seiring pengerahan 37.910 personel TNI. Dalam hal ini untuk mendukung proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di wilayah Sumatera agar aktivitas masyarakat ini bisa kembali berjalan normal. Tribuners, menurut Agus, dokumentasi visual di lapangan menunjukkan jembatan-jembatan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan sementara sendiri umumnya dibangun sebagai pengganti jembatan penghubung yang putus akibat bencana, dan jembatan dengan rangka baja ringan berkualitas tinggi ini bersifat mudah dipindahkan atau movable dan lazim digunakan sebagai jembatan darurat. Selain pemasangan jembatan Bailey sendiri, Agus menyebutkan bahwa personel TNI juga dikerahkan untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap serta pembersihan fasilitas umum. Yang tidak kalah menjadi sorotan Tribuners, polisi menangkap Samuel Ardi Kristanto, pembeli tanah yang diduga mengusir nenek Elina Wijayanti dari rumahnya sendiri. Samuel digelandang ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dengan tangan terborgol. Samuel dijemput dua petugas kepolisian tidak berseragam mengenakan mobil Suzuki R3 warna hitam dengan nomor polisi L1134 BAA dan tiba di gedung Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin hari ini 29 Desember 2025 sekitar sore hari tadi pukul 2:10 waktu Indonesia Barat. Dan bisa kita saksikan Samuel berjalan cepat dengan kondisi tangan terborgol kabel tis warna oranye di belakang punggung. Dia menunduk dan tidak menjawab pertanyaan dari awak media. Samuel mengenakan kaos hijau dan celana jeans biru dengan sandal putih. Dia lantas digiring petugas menuju ruang penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur.
Hingga kini Tribuners, belum ada pernyataan resmi dan kami masih menantikan informasi lengkap terkait kedatangan Samuel dengan tangan terborgol tersebut, di mana sama-sama kita ketahui Tribuners, polemik ini yang sebelumnya hangat diperbincangkan terkait rumah Elina atau Nenek Elina yang berada di Dukuh Kuwukan nomor 27 Kelurahan Lontar, Kecamatan Samikerep, Surabaya ini diduga dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran ini dilakukan oleh pihak Samuel yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah dan bangunan tersebut. Elina sendiri membantah pernah menjual objek tersebut. Objek ini sebelumnya tercatat atas nama Elisa Irawati, kakak kandung Elina, yang meninggal dunia pada 2017 silam. Hak waris jatuh kepada beberapa anggota keluarga termasuk Elina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.